Aku selalu tahu bahwa hidup tidak pernah sederhana, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa perasaanku akan berkembang sedemikian rupa. Dia, kakak tiriku, adalah seseorang yang hadir dalam hidupku seperti angin sepoi-sepoi yang tiba-tiba berubah menjadi badai. Awalnya, aku hanya melihatnya sebagai saudara, seseorang yang harus kuhormati dan kuhargai. Tapi, seiring berjalannya waktu, perasaanku mulai berubah. Dia selalu ada di sana, dengan senyumannya yang hangat dan matanya yang penuh kedalaman. Setiap kali dia berbicara, aku merasa terpikat oleh caranya memandang dunia. Dia bijaksana, penuh perhatian, dan selalu tahu bagaimana membuatku merasa nyaman. Aku mulai menyadari bahwa perasaanku padanya tidak lagi sesederhana rasa sayang seorang adik pada kakak. Malam itu, kami duduk di teras rumah, ditemani oleh cahaya bulan yang temaram. Udara malam terasa sejuk, dan suara jangkrik menjadi latar yang sempurna untuk keheningan yang menyelimuti kami. Aku mencuri pandang ke arahnya, melihat bagaimana cahaya bulan menyinari wajahnya yang tenang. Hatiku berdebar kencang, dan aku tahu aku tidak bisa lagi menyangkal perasaanku. "Kak," ucapku pelan, memecah keheningan. Dia menoleh ke arahku, matanya penuh pertanyaan. "Ada apa?" Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku punya sesuatu yang ingin kukatakan. Dia diam, menunggu. Aku bisa merasakan ketegangan di udara, seolah-olah alam semesta juga menahan napas. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Lanjutku, suaraku gemetar. Tapi perasaanku padamu tidak lagi seperti saudara. Aku menyukaimu lebih dari yang seharusnya. Dia terdiam sejenak, matanya menatapku dengan intens. Aku bisa melihat konflik dalam pandangannya, antara kejutan dan sesuatu yang lain, sesuatu yang mungkin mirip dengan apa yang kurasakan. "Ini tidak seharusnya terjadi," ujarnya akhirnya. Suaranya lembut tapi penuh kebingungan. Kita adalah saudara." "Aku tahu," jawabku, merasa sedih tapi juga lega karena akhirnya mengungkapkan perasaanku. "Tapi aku tidak bisa menahan perasaanku. Aku mencintaimu, bukan sebagai kakak, tapi sebagai seseorang yang sangat berarti bagiku." Dia menghela napas, menatap ke langit malam. "Ini rumit," ucapnya pelan. "Tapi aku tidak bisa menyangkal bahwa aku juga merasakan sesuatu yang berbeda." Hatiku berdebar kencang mendengar pengakuannya. Aku tidak menyangka bahwa dia juga merasakan hal yang sama. Tapi kami tahu bahwa ini tidak mudah. Ada batasan yang harus kami hadapi, norma sosial yang harus kami pertimbangkan. "Kita harus berhati-hati," ujarnya, menatapku dengan serius. "Ini tidak akan mudah, tapi jika kita benar-benar serius, kita bisa melewatinya bersama." Aku mengangguk, merasa lega sekaligus cemas. Tapi di balik semua kerumitan itu ada harapan. Harapan bahwa suatu hari nanti kami bisa menemukan cara untuk bersama tanpa harus menyembunyikan perasaan kami. Malam itu kami duduk berdekatan, tangan kami saling meraih dengan lembut. Di bawah cahaya bulan, kami berjanji untuk saling mendukung apapun yang terjadi. Karena cinta, meski rumit, adalah sesuatu yang layak diperjuangkan. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam itu, malam di mana kami saling mengungkapkan perasaan yang selama ini terpendam. Setiap hari terasa seperti perjalanan baru, penuh dengan ketegangan dan keintiman yang semakin dalam. Kami berusaha untuk tetap bersikap normal di depan keluarga, tapi di balik pintu kamar kami, dunia kami adalah milik berdua. Suatu sore, hujan turun dengan deras, menciptakan suara gemericik yang menenangkan. Kami berdua berada di ruang keluarga, duduk di sofa yang nyaman. Aku memandang ke arahnya, melihat bagaimana dia sedang asyik membaca buku. Tapi, aku tahu pikirannya tidak sepenuhnya terfokus pada bacaan itu. Aku bisa melihat kerutan kecil di dahinya, tanda bahwa dia sedang memikirkan sesuatu yang berat. "Kak," ucapku pelan, mencoba menarik perhatiannya. Dia menoleh ke arahku, matanya penuh pertanyaan.
"Ada apa?" Aku tersenyum kecil, merasa sedikit gugup. "Aku hanya ingin tahu, apa yang sedang kau pikirkan?" Dia menghela napas, menutup buku yang sedang dibacanya. "Banyak hal," jawabnya, suaranya lembut. "Tentang kita, tentang masa depan, tentang bagaimana kita bisa melewati semua ini." Aku mengangguk, mengerti kekhawatirannya. "Aku tahu ini tidak mudah," ujarku meraih tangannya. "Tapi aku percaya kita bisa melewatinya bersama." Dia menatapku, matanya penuh dengan emosi yang sulit kuterjemahkan. "Kamu yakin?" tanyanya, suaranya hampir berbisik. "Kamu yakin ini yang kamu inginkan?" Aku menarik napas dalam-dalam, merasa beratnya pertanyaan itu. "Aku yakin," jawabku dengan tegas. "Aku mencintaimu dan aku tidak ingin menyembunyikan perasaanku lagi." Dia terdiam sejenak sebelum akhirnya menarik tanganku ke arahnya. Kami duduk berdekatan dengan tubuh kami saling bersentuhan. Aku bisa merasakan kehangatannya dan itu membuatku merasa aman. "Kamu tahu," ucapnya pelan, "aku selalu mencoba untuk menjaga jarak, untuk tidak terlalu dekat. Tapi semakin aku mencoba, semakin aku menyadari bahwa aku tidak bisa melawan perasaanku padamu." Hatiku berdebar kencang mendengar pengakuannya. Aku merasa lega sekaligus bahagia mengetahui bahwa dia juga merasakan hal yang sama. "Kita harus berhati-hati," ujarku menatap matanya. "Tapi aku tidak ingin menyia-nyiakan apa yang kita miliki." Dia mengangguk sebelum akhirnya mencium keningku dengan lembut. "Aku juga," bisiknya. Suaranya penuh dengan emosi. "Aku tidak ingin kehilanganmu." Kami duduk dalam keheningan, menikmati keintiman yang kami bagi. Hujan terus turun di luar, menciptakan suasana yang sempurna untuk momen ini. Aku merasa bersyukur, meski situasi kami rumit, tapi kami memiliki satu sama lain. Malam itu, kami memutuskan untuk mengambil langkah kecil menuju masa depan kami. Kami tahu bahwa jalan yang kami tempuh tidak akan mudah, tapi kami berjanji untuk saling mendukung, apapun yang terjadi. Karena cinta, meski rumit, adalah sesuatu yang layak diperjuangkan. Malam itu, setelah hujan reda, udara terasa segar dan dingin. Kami masih duduk di sofa, tubuh kami saling bersandar, menikmati kehangatan satu sama lain. Suasana begitu tenang, hanya terdengar suara angin yang berhembus lembut melalui jendela yang terbuka sedikit. Dia memandangku, matanya berbinar dengan perasaan yang dalam. "Kamu tahu," ucapnya pelan, "aku tidak pernah menyangka bahwa hidup akan membawaku ke sini. Tapi sekarang, aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu." Aku tersenyum, merasa hangat menyelimuti hatiku. "Aku juga," jawabku, meraih tangannya dan mengepalkannya dengan lembut. "Kamu adalah bagian terpenting dalam hidupku." Dia mengangguk, sebelum akhirnya menarik tubuhku lebih dekat. Kami duduk dalam keheningan, menikmati keintiman yang kami bagi. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang berdebar kencang, seiring dengan detak jantungku sendiri. "Kita harus berhati-hati," ujarku menatap matanya. "Tapi aku tidak ingin menyia-nyiakan apa yang kita miliki." Dia mengangguk sebelum akhirnya mencium keningku dengan lembut. "Aku juga," bisiknya, suaranya penuh dengan emosi. "Aku tidak ingin kehilanganmu." Kami duduk dalam keheningan, menikmati keintiman yang kami bagi. Hujan terus turun di luar, menciptakan suasana yang sempurna untuk momen ini. Aku merasa bersyukur, meski situasi kami rumit, tapi kami memiliki satu sama lain. Malam itu, kami memutuskan untuk mengambil langkah kecil menuju masa depan kami. Kami tahu bahwa jalan yang kami tempuh tidak akan mudah, tapi kami berjanji untuk saling mendukung, apapun yang terjadi. Karena cinta, meski rumit, adalah sesuatu yang layak diperjuangkan. Hidup memang penuh dengan kejutan, dan terkadang perasaan yang muncul tidak selalu sesuai dengan harapan atau norma yang ada. Tapi, cinta adalah sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Ia datang tanpa permisi, dan ketika ia datang, kita hanya bisa memilih untuk mengikutinya atau menolaknya.
kami memilih untuk mengikuti hati kami, meski tahu bahwa jalan yang kami tempuh tidak akan mudah. Tapi, dengan cinta dan dukungan satu sama lain, kami yakin bisa melewati segala rintangan. Terima kasih telah membaca cerita kami. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-temanmu. Sampai jumpa di cerita berikutnya.